Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di Pick a Card Reading ya, pilih kartu. Dan aku sudah buat polling di Instagram ya. Jadi yang menjadi pemenang adalah topik tentang cinta, kedua karir, ketiga request, dan yang terakhir itu zodiak ya. Kalau sebelumnya aku sudah pilih request yang berkaitan dengan cinta sebagai topik pemenang ya. Kali ini aku akan pilih request yang bisa jadi berkaitan sama karir ya, karena topik yang akan menjadi tema, topik yang akan kita pakai dipilih kartu kali ini ya adalah blessing atau berkah akhir tahun. Baik, yang request ini adalah berkah akhir tahun untukmu, dan untuk yang menonton semuanya ya, semoga yang baik itu bisa terrealisasikan atau resonate ya, tetapi ingat juga bahwa ini adalah general reading, jadi tidak harus resonate atau cocok dengan semua orang yang menonton, itu tidak mungkin sebenarnya ya. Jadi ini energinya kolektif, berusaha menjangkau banyak orang, tetapi tidak semuanya bisa dijangkau atau diangkat di pilih kartu ini, di general reading ini. Memang seperti itu. Jadi bijaklah dalam menanggapi general reading ini ya, bijak dan cerdas dalam menanggapi general reading ini, oke? Nah, untuk berkah atau blessing akhir tahun yang menjadi pembacaan kita kali ini ya, ingat bisa saja ini baru terbaca energinya, terrealisasikannya tidak harus tepat di akhir tahun sih. Bisa juga maksudnya bisa juga di tahun berikutnya yang sebentar lagi, karena ini juga sudah di penghujung tahun ya. Jadi untuk waktu itu bisa maju mundur ya. Waktu itu kan dinamis ya. Sebenarnya energi ini juga dinamis, waktunya juga tidak bisa tepat ya. Semua kembali sama orang yang memanifestasikan itu ya. Bisa lebih cepat, bisa mundur gitulah ya. Jadi tidak harus di akhir tahun ini, bisa saja ini terrealisasikannya di tahun yang baru, dimana itu sebentar lagi, dan ini baru terlihat energinya. Bisa seperti itu ya. Oke, kita langsung saja menuju ke pembacaan. Di sini ada 3 pilihan. Ada grup 1, grup 2, grup 3 ya. Ingat, pilih yang sesuai dengan intuisi kalian, itu lebih baik, karena siapa tahu berdasarkan intuisi kalian bisa mendapatkan pesan ya, bisa mendapatkan pesan yang memang perlu kalian dengar, bisa jadi seperti itu, oke? Kalau sudah tahu mana yang mau kalian pilih, langsung cek di description box, biasanya di situ aku sediakan timestampnya ya. Jadi ini grup 1, grup 2, grup 3. Grup 1, grup 2, grup 3, oke? Langsung ke timestamp dan pilih sesuai dengan grup kalian ya. By the way, kali ini aku akan pakai 2 kartu yang aku beli di awal-awal aku buat YouTube ya. Jadi ini lumayan berkesan banget ya, termasuk favorit ya. Sebenarnya ini bukan kartu pertama, karena kartu pertama yang aku buat belajar itu kartu yang biasa banget, yang belinya juga ada di toko buku ya waktu itu. Jadi ya beli dari situ, tapi aku belajarnya juga otodidak ya, nggak dari buku itu, karena ada ada arti yang agak berbeda dari umumnya, dari arti umumnya yang ada di sumber-sumber lain gitu loh. Ya, jadi akhirnya aku juga belajarnya otodidak tetap aja gitu ya. Oke. Ya paling setelah 1 kartu yang aku pakai belajar itu ya, kartu biasa itu, baru aku beli ini dan ini di saat awal-awal aku buat YouTube ya. Seperti itulah kira-kira ya. Jadi aku akan pakai kartu ini untuk pembacaan kali ini ya. Kita langsung ketemu ke grup pilihan kalian. Hai, grup 1 buat kalian yang memilih Prince of Pentacles, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Di sini ada Gemini, ada Libra, ada Aries ya, ada Aquarius. Kemudian ada Leo ya, ada Scorpio juga, ada Taurus. Ya, itu ya. Oke, grup 1. Kalau aku lihat di sini kalian itu
apa ya, merasa sangat khawatir ya, sempat merasa sangat khawatir tentang hubungan kalian bersama seseorang ya. Dan ini kebanyakan tentang cinta memang ya, hubungan kalian dengan seseorang itu ya, dengan orang yang dimaksud di sini itu sudah di ujung tanduk. Kalau aku lihat di sini, kayaknya kalian itu apa ya, menemui masalah yang nggak ada jalan keluar. Bukan berarti tidak ada jalan keluar sih, cuman kalian tidak melihat jalan keluar, atau jalan keluar yang ada tidak kalian anggap sebagai jalan keluar. Bisa jadi kayak gitulah ya. Nah, yang aku lihat di sini memang ada keinginan besar, usaha besar untuk mempertahankan hubungan itu di tengah segala masalah yang ada gitu ya. Jadi masalah yang lama ini belum beres gitu loh. Kayaknya belum benar-benar beres ya. Jadi kalaupun meredup ya, berusaha diredam, itu sebenarnya tidak ada jawaban ya. Jadi ngertilah ya. Kayak ada satu masalah yang sebenarnya berusaha diredam, berusaha tidak diangkat ke permukaan, tapi sebenarnya itu belum beres di dalam hati orang-orang yang ada di situ, itu belum beres. Cuman hanya berusaha diredam aja. Jadi ibarat penyakit, itu penyakit di dalam tubuhnya nggak beres sebenarnya. Cuman orang itu kayak berusaha menutupi dan apa ya, tidak terlalu memikirkan penyakitnya itu gitu loh ya. Jadi gimana ya, lebih memilih untuk cuek gitu loh. Tapi dia sebenarnya nggak bisa cuek juga karena penyakitnya itu kan tidak akan bisa diabaikan ya. Maksudnya walaupun dia pura-pura kayak nggak sakit, tapi kalau dia sebenarnya tahu di dalam dirinya ada yang harus dibereskan, semacam kayak denial gitu loh ya. Ya penyakit itu akan makin parah ya kan, akan muncul juga gitu. Ya sebenarnya mungkin sudah muncul, tapi kayaknya mungkin belum terlalu parah dan berusaha ditutup-tutupi atau ya cuek aja gitu. Sampai akhirnya tuh kayak bom waktu, itu sekalinya muncul itu langsung parah banget gitu loh. Ya bisa jadi kayak gitu. Atau intinya penyakit itu nggak benar-benar beres gitu loh. Memang nggak beres ya, karena hanya ditutupi, tidak berusaha disembuhkan gitu. Ada orang yang denial seperti itu kan. Jadi mereka mungkin takut ke dokter atau takut benar-benar mengambil langkah yang jelas untuk menyembuhkan penyakitnya itu. Mereka lebih memilih mungkin alternatif atau yang model seperti itu, dimana sebenarnya tidak membereskan ya. Tapi mereka berusaha denial karena takut mungkin dengan penanganan dari dokter, bisa jadi kayak gitu. Nah, akhirnya penyakit itu tambah parah. Begitu juga hubungan ini gitu loh ya. Kalau udah parah kayak gitu, itu antara gimana ya? Itu mau ditangani juga bisa saja sudah sangat terlambat dan bisa saja kemungkinan besar ya tidak tertolong gitu loh. Sama seperti hubungan ini gitu loh. Jadi sebenarnya kalian itu tidak atau belum menemukan jalan keluar. Cuman berusaha dihindari konflik yang ada dengan meredam itu, bukan menyelesaikan itu dengan komunikasi, tapi diredam. Sehingga masih akan ada ganjalan di dalam hati kalian gitu loh. Sebenarnya masih gitu kan. Dan itu sulit untuk ditutupi atau tidak bisa ditutupi terus-terusan. Karena kayaknya itu bukan masalah yang kecil. Kalaupun masalah kecil itu kayaknya sudah jadi sesuatu yang besar, mungkin sudah sering atau menumpuk kayak gitu ya, kayak gitulah. Oke, nah masalah yang sebenarnya tidak diselesaikan di awal, hanya sekedar ditutupi, dihindari penyelesaiannya, itu tetap akan muncul di permukaan. Bahkan kalau ini biasa dipendam ya, yang ada itu kayak bom waktu nanti gitu. Dan begitu itu sudah muncul di permukaan dengan separah itu ya ledakannya gitu kan, itu mungkin sudah sulit untuk untuk diperbaiki gitu. Makanya sih kalau ada masalah lebih baik langsung dibereskan, karena kalau denial, dihindari, ditutupi, yang ada malah jadi bom waktu. Kalau sudah separah itu kayak hati orang kalau
terlukanya udah parah kan nggak semudah itu untuk kembali seperti semula gitu. Sama kayak hubungan ini, kalau ternyata di dalamnya sendiri sudah porak-poranda, sulit gitu loh untuk memperbaiki itu. Butuh proses yang panjang, kesabaran kayak gitu. Butuh mindset baru ya kan untuk ya untuk memperbaiki hubungan itu gitu loh dari kedua belah pihak. Kalau pakai mindset lama bisa jadi itu tidak beres juga, hanya di situ-situ aja. Jadi kayak hubungan itu ada ya, tetapi ada tapi tidak ada gitu loh. Ada hubungannya tapi mereka seperti tidak ada dalam hubungan itu, tidak menikmati hubungan itu, atau ya hubungan itu berakhir, berarti kayak gitu kira-kira ya. Seperti itu. Jadi lebih baik sih jangan denial ya. Nah, itu yang kuliah di Seven of Swords di sini ya. Mungkin kalian itu sudah menghadapi banyak masalah dalam hubungan itu ya, sama pasangan atau mungkin mantan gitu ya. Kalau sekarang udah jadi mantan gitu ya, sama orang tersebut lah ya. Masalah yang lama belum beres, sudah muncul masalah-masalah baru gitu loh. Ini masalah pandangan dan mindset sih kalau aku pikir ya. Dan balik lagi sama pola pikir, tidak berusaha menyelesaikan di awal. Sehingga itu yang menumpuk dan seperti yang aku bilang jadi bom waktu gitu loh ya. Jadi kalian seperti tertatih untuk mempertahankan hubungan itu kayaknya harus terseok-seok gitu loh. Itu yang aku lihat di sini ya. Jadi kelihatannya hubungan itu sudah di ujung tanduk ya. Nah, di sini kalau aku lihat di kartu The Lovers ya, itu meskipun salah satu orang yang ada di situ tahu bahwa ini akan berakhir, tapi dia denial dan dia berusaha untuk mempertahankan hubungan itu gitu. Jadi kayak nggak mau melihat kenyataan yang ada dan dia menempuh segala cara untuk mempertahankan hubungan itu gitu. Walaupun dengan cara yang sebenarnya nggak tepat juga, yang ada malah memperparah keadaan sih kayak gitu. Oke. Nah, itu yang kuliah di sini ya. Jadi itu yang habis dilalui oleh grup 1 ya. Keterpurukan setelah masalah yang bertubi-tubi hadir di hubungan kalian, hubungan percintaan kalian dengan siapapun itu gitu loh ya. Jadi percintaan yang kandas ya, masalahnya sudah kronis ya kan, udah lama ya kan, udah nggak sehat hubungan itu ya kan, mempertahankan terluka, berakhir pun rasanya hancur dan hancur gitu, kayak orang yang mereka itu sangat mengandalkan hubungan itu atau orang itu ya, menaruh harapan yang besar terhadap hubungan itu dan orang itu, dan begitu hubungan itu berakhir dan orang itu pergi, mereka bisa merasa sehancur itu, hancur banget, kayak masa depannya hancur, hidupnya hancur, itu perasaan dan pikirannya gitu. Bukan berarti sebenarnya sehancur itu sih, karena pikirannya seperti itu akhirnya ya hidupnya terlihat memang hancur jadinya, karena dia membawa hidupnya pada kehancuran itu melalui pikirannya gitu ya. Jadi itu yang kulihat di sini ya, kayak gitu ya, kehancuran yang dirasakan oleh seseorang, oleh grup 1 bisa jadi di sini. Jadi bukan seseorang, bisa banyak orang ya yang mengalami ini, karena ya memang hubungan yang sudah sulit untuk dipertahankan, bertahan atau pergi sama rasanya hancur karena nggak siap untuk kehilangan, seperti itu ya. Tapi pada akhirnya akhir itu memang tidak bisa dihindari gitu loh ya. Jadi ya itu yang kuliah di sini, terpuruk karena kisah cintanya ya, hubungannya itu yang sudah mungkin saat ini sudah berakhir mungkin ya. Ini general reading juga gitu ya. Atau bisa juga ini energi sudah lama ya, dan kalian grup 1 sudah mencoba move on dan healing ya. Healing lalu move on ya. Ya, healing dan move on secara bersamaan lah ya. Sambil move on, healing terus berproses gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini mungkin saja ini sudah lumayan lama. Namanya orang kalau terpuruk itu kan nggak
tergantung sih, tergantung tiap orang ya. Ini tergantung orang berada di level spiritual yang mana gitu loh. Kalau berbicara spiritual awakening ya, dia kira-kira sudah melalui tahap yang mana. Kalau tahap 7 udah tahap akhir, mungkin dia bisa dapat masalah, tapi dia biasanya nggak lama-lama sih terpuruknya. Karena ya dia sudah selesai dengan itu semua. Dia sudah punya mindset baru yang itu menyelamatkan dirinya ya, menyelamatkan dirinya. Jadi kedepannya kehilangan itu bukan sesuatu yang benar-benar membuat dia rapuh juga gitu. Mungkin hanya relatif sebentar lah kayak gitu untuk dia bisa bangkit lagi dan melanjutkan hidupnya, dan ya bukan dengan berat tapi dengan lebih ringan gitu, happy gitu. Seperti itu. Tapi kalau belum sampai ke tahap 7, nah ini yang susah. Itu apalagi kalau masih di tahap-tahap awal ya, atau intinya belum memasuki pada, atau kan ada tuh tahap yang perspektif bergeser. Pergeseran perspektif gitu, ada tahap itu kan. Nah, pokoknya kalau masih di tahap tengah, apalagi tahap awal, itu biasanya butuh waktu lama mereka untuk bangkit. Jadi mungkin saja ini kisah yang sudah lama, tapi kalian grup 1 itu tidak semudah itu gitu loh untuk move on dan bangkit gitu loh. Jadi mungkin kalian melalui waktu yang cukup lama untuk bangkit dan berusaha move on ya, dan healing gitu loh ya. Seperti itulah ya. Mungkin saja di tahun 2022 ini kalian benar-benar mengambil waktu banyak untuk bisa healing dari masalah ini, dari luka ini gitu, akibat masalah ini ya, luka akibat masalah itu. Bisa jadi kayak gitu. Nah, di akhir tahun ini ya, ini terlihat reward ya, terlihat berkah atau blessing untuk kalian karena kalian sudah sudah berjuang banget untuk bisa lepas dari situasi yang ini ya, yang hancur dan menyakitkan ini gitu. Kalian benar-benar bangkit, dan di sini ada Ten of Cups ya, di sini ada The Tower gitu. Justice. Jadi kalau aku lihat sih kebahagiaan udah terlihat ya di sini energinya ya. Maksudnya kebahagiaan akan menyapa kalian lah ya, masa sedih terus. Tapi balik lagi, bahagia itu pilihan ya. Tapi ya tetap butuh proses untuk bisa bangkit dari sini ya, it's okay. Nah, kalau aku lihat di akhir tahun ini sudah ada energi kebahagiaan itu. Kalaupun tidak benar-benar di akhir tahun ini, setidaknya kalian bisa menyambut tahun 2023 itu dengan kebahagiaan itu. Dan kalau aku lihat mungkin saja di saat ini ya, saat ini kalian sebenarnya sudah mulai bahagia dan sudah lumayan bisa move on gitu loh dengan bahagia. Bisa jadi kayak gitu. Oke? Nah, apalagi di sini ada Five of Cups. Memang kalian itu berusaha banget bangkit dari kesedihan ya. Nah, kalau aku lihat di sini, balik lagi ya, ini tidak harus terjadi di akhir tahun, bisa saja kalian akan merasakan ini di tahun 2023 untuk lebih komplitnya gitu loh, komplitnya ya. Untuk menyeluruhnya bisa saja di tahun 2023 gitu ya. Kalau aku lihat sih berkah atau blessingnya, kalian itu akan punya hubungan baru ya. Kalian akan bersama seseorang ya, apalagi dari bottom of the deck di sini ada the Fool, ada King dan Queen of Wands, dan ada the Star ya. Jadi kalau aku lihat berkah kalian, blessing kalian yang mungkin saja dalam waktu yang relatif dekat menyapa kalian adalah hubungan baru dan kebahagiaan ya, kebahagiaan. Kebahagiaan itu bisa jadi sumbernya dari hubungan itu juga sih ya. Jadi ya begitulah ya. Ada Ten of Cups dia lagi. Ada Ten of Cups di sini. Jadi kalau kalian berencana menikah, bisa saja sih kalau aku lihat di sini gerbang itu terbuka lebar. Ada kesempatan besar untuk kalian menikah bersama orang tersebut. Tapi menikah atau tidak, maksudnya mau memutuskan menikah atau tidak nih nanti ya di tahun 2023 ini. Kalau aku lihat sih kalian tetap bahagia dengan hubungan ini. Memang ada hal yang berusaha memisahkan kalian ya kalau aku lihat di sini. Cuman kalau aku lihat
kalian bisa lebih kompak gitu. Kalian kompak untuk mempertahankan hubungan ini. Memang ada pilihan sih di sini kalau aku lihat ya. Bener kan? Ada pilihan. Gini. Ini ada dua kemungkinan ya. Karena ini general reading. Pertama, bisa saja itu orang lama. Kedua, itu kemungkinan orang baru. Di saat kalian menjalani hubungan dengan orang tersebut, bisa saja dari pihak orang itu ada pilihan, atau saat kalian menjalani hubungan dengan orang tersebut, kalian punya pilihan yang datangnya dari orang lama. Pilihan ini ada yang dari orang lama. Ya namanya pilihan itu ada dua kan di sini. Setidaknya ada dua. Ya ada dua sih kalau aku lihat ya. Satu itu orang lama yang masih berusaha ingin bertahan gitu. Cuman kalau aku lihat hubungan kalian cukup kuat untuk dipisahkan gitu loh. Cukup kuat untuk dipisahkan. Kok cukup kuat untuk dipisahkan? Sorry. Hubungan kalian itu cukup kuat sehingga sulit untuk dipisahkan gitu. Agak sulit ya. Ikatannya kuat kok. Jadi kalau aku lihat sih kalian tidak terpisahkan ya. Lumayan sulit untuk memisahkan kalian. Kalian cukup kompak di sini. Memang ada kompetisi di sini. Oh, oke, aku ngerti ya. Ya, di sini kalau aku lihat dari bottom of the deck nih kayak memberikan cerita yang lebih jelas ya. Jadi gini, tadi aku bilang ada kompetisi ya. Kompetisi orang lama dan orang baru ya. Nah, kalau aku telusuri lagi energinya, ini bisa juga, kan tadi aku udah bilang ada beberapa kemungkinan. Ini bisa juga kemungkinan yang kalian itu mungkin berusaha rekonsiliasi sama orang lama itu, ya. Kemudian ada orang ketiga yang tidak ingin melepaskan pasangan kalian itu ya, bisa jadi ya. Ya mungkin hubungan kalian itu sempat mau putus tapi akhirnya kembali lagi. Itu yang kulihat di sini. Ada kemungkinan seperti itu. Jadi bisa juga sih ini kompetisi antara orang lama dengan orang baru. Tapi akhirnya kembali sama orang lama. Jadi mungkin saja kalian kembali sama cinta lama kalian itu. Bisa jadi kayak gitu. Atau ya ambil aja yang resonate karena ini juga general reading ya. Tadi kemungkinannya sudah aku baca ya. Berkah atau blessing lain adalah kalian kelihatan lebih menarik. Di saat itu, jadi di saat itu banyak yang naksir kalian ya. Atau setidaknya adalah yang naksir lah ya. Kalau secantik itu atau seganteng itu, secakep itulah ya. Di sini aku melihat kalian lebih mencintai diri kalian. Mungkin setelah fase ini, nah ya, kalian itu lebih mencintai diri kalian. Kalian itu, karena kalian mencintai diri kalian, kalian confident sama diri kalian. Kalian nyaman sama diri kalian ya. Jadi kalian ya menjadi diri sendiri gitu loh. Orang kalau udah cinta sama dirinya, dia sangat happy banget menjadi dirinya sendiri gitu loh. Dia nggak merasa terintimidasi dengan orang lain dan tidak harus gitu loh. Apalagi harus mencontoh untuk menjadi orang lain, nggak harus. Dia atau mereka lebih nyaman menjadi diri sendiri dan bahagia dengan jalan itu yang kulihat di sini. Nah justru di saat itu kalian itu kelihatan lebih menarik banget memang di mata lawan kalian ya. Jadi kalau kalian dominannya feminin ya di mata maskulin atau sebaliknya seperti itu ya. Tapi intinya kalian lebih banyak yang naksir di saat kalian berada di fase ini ya. Aku melihat nggak susah sebenarnya kalau kalian cuman sekedar mau cari pasangan atau sekedar ada yang suka sama kalian, itu tidak susah. Itu yang kulihat di sini ya. Kalian terlihat lebih seksi jelas. Karena apa? Karena di saat sudah seperti ini, di saat sudah melalui fase ini dan survive gitu ya, punya mindset baru dan menjadi pribadi yang seperti ini ya. Kalau aku lihat kalian memang jadi lebih independen ya. Semua itu berawal dari self love, berawal dari cinta sama dirinya. Semua berawal dari situ. Dari situ orang nyaman sama dirinya. Dari situ orang bahagia dengan dirinya. Jadi dia nggak bergantung sama orang lain untuk bahagia. Itu semua berawal dari self love sih memang.
Dari situ orang itu jadi cenderung independen ya. Karena ya dia kayak sudah nyaman sama dirinya dan ya mindsetnya ya seperti itu ya, kayak um, ini loh freedom aja gitu loh, freedom gitu ya di situ. Jadi percaya diri gitu loh, percaya diri untuk memilih atau menjalani pilihannya gitu kan. Dia nggak merasa, tadi aku bilang nggak merasa harus terlalu mikirin pendapat orang lain ya kan, atau menunggu persetujuan orang lain. Dia punya kebebasan itu, dia independen, dia percaya diri memakai pilihannya ya. Maksudnya dia percaya diri untuk buat keputusan atas hidupnya. Dia juga apa ya kayak gitulah ya. Percaya diri terhadap pilihannya, dia jalani itu. Jadi kelihatan banget orangnya membawa aura percaya diri gitu loh ya. Dan itu yang membuat mereka jauh banget lebih menarik gitu kan, seperti itu. Nah, di sini kalau aku lihat kalian memang tampak powerful ya, tapi dari sisi itu independent, powerful, kece, kalian memang berkali-kali lipat lebih kece lagi setelah itu ya, setelah jadi sosok ini ya, powerful, independent itu tadi, jadi diri sendiri. Kalian mungkin lebih intuitif kalau aku lihat di sini. Mungkin saja ini kayak spiritual awakening sih kalau aku lihat ya. Ini kayak fase atau hal yang mengantarkan kalian pada yaitu tadi perjalanan spiritual dan menjadi kalian yang baru, lama tapi diperbaharui ya. Maksudnya gini, menjadi diri kalian yang baru itu bukan berarti kalian menjadi orang lain, enggak. Jati diri kalian ya tetap jati diri kalian, tapi dengan mindset yang baru, sehingga kalian menjadi versi terbaik dari diri kalian. Mungkin saja yang dulu kalian berusaha menutupi diri kalian atau tidak terlalu menonjolkan diri kalian, maksudnya jati diri kalian gitu loh. Tapi dengan kepercayaan diri yang sebesar ini, kalian sangat menonjolkan jati diri kalian. Nah, itu loh, itu yang aku maksud kalian yang baru, oke? Di sini kalian jadi lebih intuitif. Kalau aku lihat di sini kemungkinan kalian sudah melalui spiritual awakening itu sih. Ya, lebih apa ya? Ya gitu sih. Intuisinya lebih kuat juga ya. Dan hal itu, intuisi kalian ya, itu membuat kalian itu peka untuk mendengarkan apa ya? Mendengarkan pesan-pesan yang ada di sekeliling kalian, membuat kalian lebih peka untuk memahami semesta atau dinamikanya gitu loh. Dan itu yang mengantarkan kalian bertemu dengan the one itu sih ya. Itu yang mengantarkan kalian untuk bertemu dengan hubungan baik itu dengan seseorang itu sih kalau aku lihat, dengan hubungan baru itu. Kalaupun itu hubungan lama yang sudah pernah berakhir ya, itu bisa kembali lagi menjadi hubungan baru yang lebih baik kayak gitu. Intinya itu mengantarkan kalian pada berkah itu ya, kesuksesan dalam hubungan. Kalian bertemu orang yang tepat dan bisa membangun hubungan yang tepat melalui kepekaan kalian itu dalam memahami atau menerima pesan semesta gitu sih kalau aku lihat. Jadi itu sih, mungkin tadi kan aku bilang intuisi kalian lebih kuat dan kalian juga kayak ditunjukkan bisa melalui mimpi, itu juga bisa. Atau gini lah ya, kalian bisa dapat pesan-pesan itu lewat mimpi, itu juga bisa ya. Atau pesan-pesan itu dibawa ke dalam mimpi, itu juga bisa ya. Ya terserah lah mau bagaimana kronologinya, tapi kalau aku lihat kalian lebih peka dalam menangkap pesan-pesan itu. Dan itu memang bisa membantu kalian untuk mendapatkan hubungan yang sukses, percintaan yang sukses ke depannya, kebahagiaan yang pernah kalian inginkan itu. Nah, di sini ya. Bahkan di sini ada Atlantis. Kalau aku lihat di sini, memang untuk menjadi sosok yang kayak gini, itu kalian sudah melalui banyak hal yang gak enak, yang sakit kayak gini loh ya. Tapi itu membuat kalian lebih bijaksana, lebih cerdas, lebih intuitif, dan jelas lebih powerful ya. Karena orang lebih cerdas itu lebih powerful biasanya. Oke? Nah, itu yang membawa kalian pada banyak kesuksesan sih sebenarnya ya. Dari menjadi lebih menarik, terus kalian kayak memanifestasikan
banyak hal yang baik ke hidup kalian. Salah satunya yang paling jelas adalah kebahagiaan dalam hubungan. Itu yang aku lihat di sini ya. Jadi itu blessing untuk kalian grup 1, kebahagiaan dalam hubungan. Good luck buat kalian, sepertinya 2023 kalau kalian mau punya hubungan yang kuat dan lebih sehat itu bisa. Oke? Kita ketemu Kita ketemu lagi di video lainnya. Semoga diberikan yang terbaik. Bye. Kalian yang memilih Five of Cups di sini, aku akan sebutkan energi yang terlihat ya. Di sini ada Virgo, kuat banget nih energi Virgo ya. Kemudian Pisces, kemudian ada Aries ya, Capricorn, Leo, Libra, ada Taurus juga. Ya, itu yang bisa aku sebutkan. Ada di sini. Oke, ada Scorpio juga sih ya. Sagittarius, Aquarius. Ya, oke. Grup 2 ya. Kalau aku lihat di sini yang kalian pilih juga Five of Cups ya. Jadi ada persamaan sih sebenarnya dengan grup 1 ya. Di sini aku melihat memang sebelumnya kalian melalui masa sedih, terpuruk itu ya, bahkan di bottom of the deck di sini ada kartu ini gitu loh ya. Jadi lama berada pada keadaan di bawah ya, di bawah itu secara emosional gitu ya, kayak nggak semangat, merasa tidak termotivasi dengan hidup gitu kan. Pokoknya kalian merasakan rasa sedih ini, rasa nggak bahagia ini, rasa sulit dalam hidup ini cukup lama. Itu yang kalian rasakan dan kalian pasrah gitu loh. Jadi ya udahlah terserah ini mau dibawa kemana gitu. Yang penting gue bisa move on gitu loh ya. Jadi kalau aku lihat di sini kayak iya kayak nggak punya harapan sih sebenarnya, dan ya udahlah yang penting gue survive aja dari sini gitu loh. Bahkan amit-amit ya, ini kayak ada pandangan kayak gini. Tadi kan aku udah bilang ya, asal survive. Ya, asal survive. Kenapa? Asal bisa survive dan bertahan hidup, itu udah kalian syukuri gitu loh. Karena mungkin saja karena masalah yang bertubi-tubi itu, di situ ada Five of Cups, mungkin saja ada pikiran, tahulah ya, ngerti ya kalau orang udah depresi atau sedih banget kayak gimana gitu loh. Jadi tadi aku bilang mungkin kalian berpikir gue bisa survive dari masalah ini aja udah bagus gitu loh, gue masih bisa terus melanjutkan hidup itu udah bagus gitu loh. Karena mungkin saja sebagian dari kalian sempat ada yang berpikir ingin mengakhiri gitu loh, karena kayak nggak melihat pencerahan itu, melihatnya gelap, sepanjang jalan gelap, nggak ada titik terang gitu loh ya. Jadi udah kayak ya udahlah terserah ini mau dibawa kemana, gue udah males berusaha gitu ya. Karena nggak tahu ya, gue berusaha kayak udah nggak punya power. Kenapa tiba-tiba energi aku kayak gini sih ya? Jadi kalau aku lihat di sini kayak gue mau berusaha emang iya bisa, kalau gue mau berusaha apa bisa merubah keadaan? Kan tadi aku udah bilang kalian sempat merasa tidak termotivasi, hilang harapan gitu, dan tidak percaya lagi gitu loh ya. Udah malas percaya karena udah seterluka itu gitu loh. Dan mungkin ada pikiran kayak ya udahlah, gue juga udah nggak punya kekuatan lagi. Kayak gue udah kehilangan kekuatan, udah nggak punya energi lagi, terserah arus ini mau membawa gue kemana, terserah gitu loh. Jadi kayak ada fase atau situasi itu dulu sebelumnya kayaknya ya, karena di sini kayaknya kalian sudah bangkit dari situ sih ya. Jadi ya udah gimana sih kayak ya mungkin kayak ya gitulah ya, kayak perahu, ya udahlah terserah ini mau dibawa kemana, apakah nanti bisa sampai ke daratan, terserah gitu. Karena ini kayak udah di tengah laut dan gak melihat daratan. Kemudian apa ya, kayak gak melihat ada kapal lain, gak melihat kayak ada titik terang, ada bantuan, gak melihat itu. Sementara sumber energi mungkin sudah habis gitu, jadi terserah gitu loh gitu ya. Ya memang sih kalau orang udah nggak ngerti lagi mau gimana ya pasrah jadinya ya kan. Tapi ya udah gitu ya, maksudnya pasrah di sini kan bukan berarti mengakhiri hidup ya. Pasrah di sini ya udahlah ya terserah, gue butuh waktu untuk recharge energi,
Gue butuh waktu untuk mengisi energi ya, recharge, recharge energi. Oke. Jadi nggak melakukan nggak melakukan manuver atau usaha apa-apa yang berarti gitu loh, selain ya melangkah biasa aja gitu ya. Seperti itu yang aku lihat di sini. Iya, jadi ya udah pasrah dengan keadaan yang ada, entah kapan mendapatkan jawaban atau entah kapan keadaan akan berubah gitu loh. Seperti itu. Ya nggak apa-apa sih, semua orang butuh waktu ya. Mungkin saja butuh waktu untuk bisa melihat titik terang itu gitu. Kadang jawaban itu memang nggak langsung kita dapat. Butuh waktu untuk kita mendapatkan jawaban itu. Jadi it's okay. Nggak usah terlalu keras sama diri kita. Kalau memang yang kita butuhkan waktu, berikan. Oke? Nah, di sini kalau aku lihat kalian sudah melalui spiritual awakening itu. Kayaknya rata-rata udah melalui spiritual awakening ya. Jadi di sini aku melihat kalian itu memang lebih spiritual, lebih bijaksana ya, dan itu memudahkan kalian untuk move on gitu loh, dengan mindset yang seperti itu, dengan emosional seperti itu, dengan level spiritual seperti itu, kalian itu lebih mudah untuk melangkah gitu, meninggalkan hal-hal lama ya. Jadi nggak stuck pada hal-hal lama yang ya udah nggak layak juga sih sebenarnya. Ya memang harus berpindah gitu lah ya. Memang kayaknya lama kalian berada di fase yang ini ya, yang nggak jelas dan stagnan itu gitu loh. Tapi keluar dari situ kalian jadi Queen of Wands di sini kalau lihat ya. Jadi orang yang mempesona ya, mungkin misterius ya. Kalau dari sini sih ada sisi misteriusnya gitu ya. Ya gimana sih kalau kalian memang sudah lebih spiritual seperti itu, lebih cerdas dalam melihat kehidupan, lebih rileks ya kan. Ini memang lebih menarik pembawaannya dari dalam gitu. Memang ini lama ya, Three of Pentacles, Prince of Pentacles. Untuk kalian bisa bangkit dari keadaan ini tadi ya, itu butuh waktu yang lama. Balik lagi spiritual awakening prosesnya itu ya, ada misalkan pakai yang tujuh tahap itu ya. Pakai yang 7 tahap kan ini mungkin tiap orang punya definisi yang bisa jadi ada yang berbeda ya, atau ya mungkin definisi sama tapi detailnya mungkin ada yang berbeda. Oke. Jadi spiritual awakening 7 tahap sih ya yang aku tahu ya kan. Kira-kira seperti itu garis besarnya gitu loh. Nah, untuk melalui semua itu memang tidak sebentar ya, enggak beberapa bulan gitu, enggak. Biasanya kalau dari awal sampai bisa selesai di 7 itu bisa tahunan gitu loh. Untuk orang bisa akhirnya membuka pikirannya, menggeser perspektifnya itu aja butuh waktu gitu loh. Mungkin aja bisa 1 tahun, bisa lebih gitu loh ya. Tapi kalau dia sudah ada di tengah-tengah dengan perspektif yang geser tadi, agak nggak enak ya bahasanya, dengan perspektif yang berubah tadi gitu ya. Di situ dia mulai terbuka dengan pemahaman-pemahaman itu gitu. Lebih mudah untuk dia memahami, dengan mudah memahami, ya maksudnya pemahaman-pemahaman yang selama ini sulit untuk masuk ke dalam dirinya, dengan dia menggeser perspektifnya gitu ya, itu semua masuk gitu loh. Dia terus mudah paham kalau aku lihat, ya kalau menurut aku ya, mudah paham, bisa memahami apa yang terjadi. Dengan bisa memahami itu dia bisa menerima ya kan. Terus ya udah sih, di situ mungkin mulai cepat progresnya untuk ketujuh, bisa jadi kayak gitu. Tapi setidaknya kalau sudah ada semangat itu, sudah dengan perspektif itu, orang itu bisa bergerak lebih progresif gitu loh ya. Kayak gitu sih ya. Sampai akhirnya kalau sudah dituju, menurut aku sih orang itu sudah jauh lebih bagus ya. Bukan berarti hidup itu nggak ada masalah, cuman mereka lebih cepat untuk apa ya, menghadapi atau move on dari masalah itu gitu, menyelesaikan gitu ya. Oke,
balik lagi itu memang nggak sebentar dan tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu, bisa tahunan. Jadi kalau di sini ada Prince of Pentacles, nggak kaget, wajar ya untuk orang bisa sampai ke tahap ini, itu memang nggak sebentar ya, tidak sebentar. Memang kelihatannya lama, tapi bukan berarti gerak kalian yang lama. Memang prosesnya juga nggak sebentar sih, prosesnya pasti butuh waktu lama untuk bergulat dengan itu gitu. It's okay, jadi bukan karena lamban, tapi ya semua butuh waktu, semua butuh proses. Waktu itu tergantung apa sih yang sedang digoreng di sini, kok digoreng ya? Sedang diproses di sini. Kalau ngomongin kayak gini, merubah perspektif dan lain-lain, spiritual awakening, itu memang waktu yang dibutuhkan nggak 1 minggu, 2 minggu, beberapa hari, nggak seperti itu gitu loh ya. Lebih lama ya jelas gitu, bisa jauh lebih lama gitu. Oke, jadi it's okay, Prince of Pentacles di sini itu adalah semangat orang yang mau terus berjalan ya, walaupun terlihatnya energinya lama ya kalau Prince of Pentacles, tapi yang penting dia terus bergerak gitu sih ya, nggak peduli seberapa lamanya gerakan itu, yang penting dia ya keep moving lah ya, terus bergerak ya, nanti sampai juga ke tujuan kan. Jadi it's okay, nggak serta-merta oh kamu lamban gitu, energinya Prince of Pentacles, nggak juga sih. Tergantung kasus sih kalau menurut aku ya di sini. Oke, nah kalau aku lihat di sini, bahkan di sini ada The Hermit ya. Jadi kuat banget energi Virgo nih. Berkah atau blessing untuk kalian dengan ya, coba lihat gambar ini ya. Anggaplah yang dipegang ini adalah perspektif baru. Dan ini adalah grup 2 ya. Grup 2 membawa perspektif baru. Mereka bisa move on. Dan itu mengantarkan mereka ke tempat yang lebih baik. Kesempatan yang lebih banyak untuk lebih sukses lagi. Gitu kalau aku lihat di sini ya. Ya itu sih, jadi blessing atau berkat yang mungkin akan menyapa kalian bisa di akhir tahun atau di tahun depan yang sebentar lagi ya. Yang sudah sebentar lagi ini. Itu adalah kesempatan. Banyaknya kesempatan dalam hidup kalian, bukan soal percintaan aja, tapi dalam pekerjaan juga bisa, dan keuangan. Kesempatan untuk meningkatkan situasi hidup kalian. Oke. Nah, di sini kalau aku lihat bisa jadi ada orang lama yang hadir. Orang lama yang mungkin kalian rindukan dan orang ini merindukan kalian. Jadi terserah itu mau dianggap blessing atau tidak, tapi aku melihat di sini ada kehadiran orang lama. Blessing yang lain adalah tadi kan kalian sudah jadi Queen of Wands. Ini nggak berbicara gender ya, tapi di saat itu kalian keluar dari apa ya bahasanya, ibaratnya cangkang gitu ya. Ya pokoknya kalian keluar aja ya dari goa gitu ya. Kalau kalian di sini kalian kayak siap untuk menghadapi hidup. Ya sebelumnya juga siap menghadapi hidup sih. Cuman maksudnya hidup baru gitu loh ya. Kayak kalian ini ibaratnya ya, lebih gampang kita pakai penggambarannya aja ya. Digambarkan dengan apa gitu ya, oke? Jadi ibaratnya mungkin selama ini kalian di goa ya. Di goa, kalian sedang bergulat dengan pemikiran kalian soal pokoknya kalian sedang bergulat ya, gimana ya? Ya ini kan tadi aku bilang ya, spiritual awakening gitu loh ya. Ya kalian sedang bergulat dengan situasi yang kalian hadapi ya kan, kalian berusaha bertahan gitu. Sedang bergulat dengan progres perkembangan spiritual kalian, bisa jadi kayak gitu. Jadi saat kalian menghadapi masalah, menjalani hidup ya kan, itu sebenarnya kalian juga sedang berproses juga kan dalam hal apa ya, sisi spiritual juga gitu loh ya. Jadi
bergulat di situ lah intinya ya. Di dalam goa mungkin kalian agak minim gitu loh untuk berinteraksi dengan orang, kalau nggak penting-penting amat bisa jadi ya. Tapi kalau aku lihat di sini bisa jadi di tahun selanjutnya yang sebentar lagi ini ya, yang sebentar lagi sudah berganti tahun ya. Aku melihat kalian itu akan apa ya, menghadapi atau menemui hal-hal baru yang itu fun ya, itu menyenangkan. Itu bisa jadi kesempatan baru dalam pekerjaan ya, dalam bisnis ya, ketemu orang-orang baru yang dimana kalian bisa menjalin hubungan yang prospektif juga sama orang-orang itu gitu. Bisa seperti itu. Jadi kalian keluar goa ya kan, terus kalian siap untuk menjalani hidup baru kalian. Dan itu lebih cerah sih memang kelihatannya ya. Itu yang kulihat di sini ya. Siap untuk menyambut hidup baru kalian yang memang lebih cerah gitu ya. Setelah kalian menjadi Queen of Wands di sini ya. Melepaskan apa ya? Ya segala hal yang memang harus dilepaskan gitu loh. Hal-hal di masa lalu yang memang sudah harus dilepaskan di situ saja dan kalian bergerak ke depan gitu. Kalian sudah bisa melepaskan itu ya. Tadi aku udah bilang blessing-nya itu tadi banyak kesempatan ya. Di sini ada Ace of Pentacles juga ya, terutama dalam pekerjaan nih ya. Kemudian banyak yang tertarik sama kalian. Kalau kalian mau anggap itu blessing atau berkah bisa juga ya. Jadi lebih banyak yang kalian tarik ke hidup kalian. Banyak orang yang tertarik juga sama kalian ya. Ada orang lama yang hadir karena rindu, kalian pun bisa jadi rindu juga, atau ya mereka yang rindu terserah ya. Kalau kalian bilang enggak gue nggak rindu tuh sama orang-orang lama, ya udah berarti mereka yang rindu ya. Anggap aja kayak gitu. Tapi tunggu aja nanti ada orang lama atau tidak yang akan menghubungi kalian ya. Terus ada potensi kalian menjalin hubungan dengan seseorang. Ini bisa orang baru, bisa juga orang lama. Kan aku udah bilang bahwa kalian punya banyak pilihan. Jadi silahkan kalian pilih saja mau yang mana ya. Nah, di bottom of the deck di sini ada Ten of Swords, lalu ada The Emperor. Jadi udah jelas bahwa kalian sudah selesai dengan siklus dengan fase yang lama itu, dengan fase yang kemarin ya. Siklus yang lama itu kalian sudah bereskan, kalian masuk ke suasana baru, nuansa baru, hidup baru yang lebih ceria kalau aku lihat di sini ya, lebih oke gitu ya, udah pasti dengan kalian yang lebih tough ya kan, lebih bisa menguasai keadaan ya, pokoknya dengan situasi kayak gitu masa depan kalian lebih cerah lah ya intinya seperti itu. Jadi hal lama yang nggak enak itu kalau aku lihat berakhir di Ten of Cups, Ten of Cups, Ten of Swords ini endings ya, jadi berakhir. Oke. Jadi itu tidak harus buruk ya. Kalau aku lihat sih buruknya memang sudah kalian lalui, jadi udah selesai gitu loh ya. Kemudian balik lagi di sini ada Six of Cups, ada orang lama yang belum bisa melepaskan kalian. Jadi terserah kalian mau memilih yang mana. Dan kalau aku lihat blessing atau berkahnya nanti yang akan hadir pada kalian ya, ini sih kemungkinan tidak di akhir tahun ini. Atau kalau kalian sudah merasakan di akhir tahun ini masih banyak yang akan datang gitu loh. Ya ini kemungkinan di tahun selanjutnya gitu loh. Tahun yang akan datang sebentar lagi ya, tahun baru ini. Tahun selanjutnya lah ya gitu ya. Kalau aku lihat ada kekuatan finansial ya. Jadi stabilitas finansial yang naik level lah ya. Jadi kalau aku lihat bisa jadi kalian dapat kepercayaan dan ini ada kaitannya sama pekerjaan, dan secara keuangan kalian lebih baik lagi dari sebelumnya. Itu yang aku lihat di sini, dan kalian terlihat passionate untuk menjalani pekerjaan itu atau kesempatan itu yang berkaitan dengan keuangan gitu ya. Karir ya. Itu kalau aku lihat di sini. Itu sih blessing atau berkahnya. Jadi sebagian itu bisa terasa di tahun selanjutnya ini ya. Karena ini kan udah akhir tahun, bentar lagi tahun baru ya kan. Jadi kalian bisa menyambut tahun depan ini dengan kegembiraan sih, bisa seperti itu.
Ya, oke. Itu blessing berkah untuk kalian. Nah, kalau aku lihat di sini, kalian tadi lebih intuitif ya. Selain lebih spiritual, lebih intuitif ya. Mungkin juga kalian itu kayak terkoneksi sama soulmate kalian di tempat lain ya kan. Dengan intuisi kalian bisa mudah merasakan energi mereka kayak gitu. Ya ini terserah sih mau percaya atau enggak. Cuman gini, kalau yang aku lihat di gambaran ini ya, bisa saja kayak kalian bisa merasakan perasaan mereka. Ya gitu sih intinya ya. Koneksi itu terasa kuat aja gitu ya. Lebih mudah sih kalau aku lihat di sini. Lebih mudah buat kalian untuk membaca mereka bisa jadi atau memahami mereka. Ya ini kayaknya ada kaitannya sama orang-orang lama sih ya. Oke, good luck buat grup 2. Semoga diberikan yang terbaik. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 2. Hai grup 3 buat kalian yang memilih Ten of Pentacles di sini, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Di sini ada Pisces ya, kemudian ada Libra, ada Leo, ada Capricorn, ada Cancer, ada Virgo, Scorpio, Taurus, Aquarius, Aries juga ada di sini. Oke, itu yang bisa aku sampaikan untuk energi yang terlihat ya. Dan kira-kira apa sih blessing atau berkat atau berkah ya yang akan menghampiri kalian ya. Ini tidak harus akhir tahun ini sih ya, walaupun pembacaannya untuk akhir tahun, tapi bisa juga ini terjadinya di tahun depan ya, yang sebentar lagi gitu. Oke, grup 3. Kalau aku lihat di sini kalian memang kayaknya sempat melalui situasi ini ya, stagnan dalam hal karir. Itu yang kulihat di sini. Jadi mungkin aja gini, kalian itu sedang mencari-cari kira-kira jalan mana sih yang bisa membawa gua kepada kesuksesan gitu loh. Karena mungkin saja kalian belum puas dengan apa yang kalian dapatkan gitu loh ya. Bisa juga kalian bertanya-tanya apa iya ini bisa membawa gue kepada kesuksesan gitu. Jadi ini kalian kayak proses pencarian jati diri kayak seperti gitu ya. Mungkin kalian sudah paham sebenarnya oh gue maunya di sini gitu, tapi kalian itu ingin lebih gitu loh. Dan mungkin apa yang kalian jalani itu masih belum melesat seperti yang kalian inginkan gitu. Jadi kayak kalian mencari-cari jalan yang bisa mengantarkan kalian pada kesuksesan sesuai dengan harapan kalian ya. Kayak gitu. Jadi sempat stagnan di situ dalam hal karir kalau aku lihat ya. Kemudian bisa juga ini diikuti oleh situasi percintaan sih. Jadi kalau aku lihat di sini mungkin kalian sebenarnya orang yang cukup fokus juga di karir ya, walaupun situasi percintaan kalian tidak terlalu bagus, tapi kalian itu lebih resah dan lebih fokusnya di karir gitu loh. Jadi ya kayak gitulah kira-kira ya. Kayaknya diikuti juga situasi percintaan kalian yang agak nggak jelas di sini. Kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ya di kartu ini kalian itu setidaknya punya motivasi gitu lah ya. Motivasi untuk mencari, untuk terus mencari gitu ya, mencoba gitu. Karena yang aku lihat di kartu itu, kalian itu masih suka bermimpi dan berharap. Jadi itu yang menjadi trigger kalian untuk terus mencari dalam hal jalan kesuksesan kalian atau jalan karir kalian gitu ya. Ya setidaknya kalian semangat di situ, kalian menikmati proses pencarian itu gitu kan. Kalian selalu mencari tempat yang bisa membuat kalian lebih bahagia gitu. Dan aku melihatnya di situ kalian juga selalu bersemangat dengan apapun yang kalian jalani sih. Bagusnya kayak gitu ya. Oke. Nah, di Ace of Wands dan Prince of Wands di sini aku melihat kalian passionate sekali untuk
apa ya, meraih pencapaian-pencapaian hidup gitu loh ya, terutama kesuksesan dalam karir ya, itu yang kulihat di sini. Tapi ini memang bisa membawa kalian pada King of Wands. Jadi ini Prince of Wands, kalian bisa berubah menjadi King of Wands. Memang akhirnya kalian bisa meraih kesuksesan itu. Yang kalian pilih kan Ten of Pentacles ya. Kalian bisa berada di titik itu, titik yang pernah kalian inginkan itu. Memang semuanya butuh proses ya, tapi akhirnya bisa juga kok. Di sini ada Prince of Wands, kelihatannya kalian itu cukup sukses dengan apa yang kalian jalani gitu ya, kalau aku lihat. Dan tetap semangatnya itu kayak nggak kendor gitu loh. Kalian adalah orang yang cenderung passionate sekali. Udah passionate sekali lagi. Oke, kalian cenderung passionate, cenderung bahagia, kok bahagia, sorry. Cenderung bergairah, bersemangat dengan apapun yang kalian jalani gitu loh ya. Seperti itu, cenderung seperti itu memang. Energinya, semangatnya sebenarnya sama aja. Bayangkan di sini Prince of Wands, di sini King of Wands. Jadi ya kayak gitulah ya. Tapi justru itu yang bisa membawa kalian pada kesuksesan ya. Seperti yang kalian pilih itu adalah Ten of Pentacles ya. Di sini Eight of Cups, Nine of Cups. Kalau aku lihat bahkan di sini ada King of Pentacles ya. Kalau aku lihat sih akhirnya kalian bisa mendapatkan jawaban atau menemukan tempat, menemukan jalan yang itu bukan sukses aja, tapi kalian happy banget di situ. Memang sih seperti yang aku bilang, kalian cenderung semangat dan mencintai apa yang kalian jalani. Tetapi kalian akan menemukan jalan atau tempat atau pekerjaan ya yang bisa bikin kalian itu lebih senang lagi gitu loh, lebih senang, lebih bahagia gitu ya. Ini masih sesuai dengan passion kalian sih. Dan kalian memang kelihatan passionnya besar sekali di sini gitu ya. Dan mungkin dulu kalian sebenarnya suka sama hal itu, tetapi itu belum tampak. Jadi ada kan orang yang melihat, oh itu ya sebagai apa ya, hal yang sekedar disukai aja, tapi nggak berniat untuk menjajal hal itu atau terjun pada hal itu, terutama untuk karir ya atau pekerjaan gitulah ya. Jadi kalau dilihat di sini, ini adalah jalan yang benar-benar kalian inginkan gitu loh. Akhirnya kalian bertemu dengan kesempatan itu ya, masuk ke situ, menjalani itu, dan kalian lebih sukses lagi ya di sini kalau aku lihat ya. Kemudian ya jadi blessing atau berkah atau berkat yang akan datang sama kalian yaitu tadi ya, jalan karir yang bisa melesatkan kalian gitu ya, atau karir atau pekerjaan yang bisa membawa kalian lebih tinggi lagi. Pokoknya kalian menemukan jalan yang bukan sekedar sukses, uangnya oke, tapi kalian benar-benar menyukai hal itu gitu. Tapi kalian juga menyukai hal itulah intinya ya. Kemudian yang aku lihat di sini, kedepannya itu atau mungkin sekarang sudah ya, kalian ini jadi sosok yang lebih tertutup. Ini lebih tertutupnya bukan berarti yang introvert terus sedih gitu, enggak ya. Introvert juga bukan berarti sedih sih. Maksudnya lebih tertutup itu kayak kalian punya mindset baru mungkin ya di sini. Mindsetnya itu kalau nggak perlu ngapain gitu loh ya. Jadi kalian mempertimbangkan kepentingan juga. Maksudnya bukan kepentingan pribadi kayak gitu, bukan. Tapi kayak kalau ada keperluan berkaitan dengan pekerjaan, keharusan, kalian oke dengan itu. Walaupun itu amal juga ya. Misalkan amal itu kan bukan pekerjaan ya, kecuali pekerjaannya beramal terus ya. Tapi maksudnya gini, kalau berbicara kepentingan bukan berarti hanya kepentingan pribadi terus oportunis, bukan. Tapi kalau kepentingannya kayak untuk amal atau ya terserah lah ya, itu
itu bisa juga gitu loh, nggak hanya sekedar kepentingan pribadi gitu, nggak. Cuman maksudnya gini, mikir gitu loh ya. Sorry, bukan aku nyuruh kalian mikir, sorry ya. Maksudnya kalian itu mikir bahwa kalau gue berurusan sama orang itu ada batasnya. Oh, oke, aku ngerti apa ya, aku ngerti bagaimana menjelaskannya. Batasan. Jadi kalian itu lebih punya batasan di sini kalau aku lihat ya. Kelihatannya memang buat orang luar ya, kalian sulit dijangkau gitu ya. Apalagi buat orang yang udah nggak di circle kalian gitu. Kalian kayak sulit dijangkau gitu. Tapi kalian mikir, kalian memang harus membatasi orang yang masuk ke dalam hidup kalian. Atau maksudnya gini lah, sampai mana orang itu datang pada kalian gitu. Kalaupun kalian menerima semua orang gitu misalkan, itu hanya sampai mana gitu. Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa sampai lebih dalam lagi. Tapi itu pun tetap kalian punya batasan yang kuat sih. Jadi kalau aku lihat di sini mungkin kalian lebih gimana ya ngomongnya. Kalau independen itu jelas, cuman kalian nggak menikmati aja gitu loh. Kalau harus terlalu dekat sama orang gitu mungkin nggak menikmati. Mungkin ya. Apalagi kalau apa ya, terlalu banyak membagi kehidupan pribadi kalian ke orang lain gitu. Jadi kalian kayak ingin meninggalkan itu menjadi misteri aja gitu loh ya. Buat orang-orang yang nggak melihat itu. Atau gini lah, kalau aku lihat di sini kalian memang kelihatan lebih selektif aja dalam pertemanan, pergaulan kayak gitu ya. Dan apa ya, kelihatannya cuek, cuman kalian mikir kalian nggak bisa memberikan energi kalian untuk semua orang atau semua hal gitu loh. Kalian lebih realistis untuk menjaga energi kalian, ya dengan batasan itu gitu. Jadi kalau nggak perlu dan pertama kalian nggak punya kedekatan emosional, kalian nggak merasakan ada keperluan di situ, terus ya mungkin kalian anggap itu tidak terlalu positif gitu ya energinya buat kalian. Ya udah kalian kayak lebih baik nggak ada di situ atau menghindar gitu loh ya. Di sini memang kalian terlihat lebih cuek sih. Tapi kayaknya kalian punya alasan, selalu lah ada alasan lah ya. Selalu ada alasan dari kejadian, dari sikap seseorang gitu ya. Alasannya ya tadi aku udah bilang gitu. Nggak mau banyak drama mungkin bisa jadi ya. Maksudnya walaupun terlihat cuek sebenarnya di dalam itu kalian bukan berarti seapatis itu sih gitu ya. Mungkin kalian malas aja kalau harus memaksakan diri bergabung sama orang-orang yang nggak tulus gitu, bisa jadi kayak gitu sih ya. Jadi memang tadi aku bilang selektif ya, cuek aja gitu. Mungkin kalian sudah lebih bisa membaca orang, bisa juga sih ya. Jadi kalian kayak nggak bergantung sama pertemanan sebenarnya. Jadi kalian bisa punya relasi dengan siapapun untuk pekerjaan atau sekedar kegiatan sosial gitu ya. Tapi kalian memang tidak menggantungkan hidup kalian pada circle pertemanan, ya biasa aja gitu loh. Kan ada loh, kan ada orang yang sangat menggantungkan dirinya pada circle pertemanan itu. Jadi tanpa pertemanan itu, tanpa perkumpulan itu, dia merasa hampa, kosong gitu loh. Jadi dia sangat menggantungkan hidupnya di situ, secara emosional juga gitu loh. Tapi ada orang yang tidak seperti itu. Jadi ada atau tidak ada nggak ngaruh sebenarnya buat gue gitu loh. Ya kalau ada ya udah biasa aja gitu loh. Justru malah pemilih gitu. Seperti itu ya. Oke, nah ada kartu ini. Jadi udah jelas, aku lihat di sini kalian ini ada hubungannya dengan yang ini sih, yang aku sampaikan tadi. Aku lihat kalian itu memang detoksifikasi ya. Maksudnya kalian dibalik sikap terkesan cuek ini dan menjaga
kehidupan pribadi kalian, membatasi ya, pembatasannya itu kelihatan apa ya? Ya pokoknya kalian punya banyak batasan, itu bisa jadi apa ya? Ya gitu deh ya. Gimana ya jelasinnya? Ya, balik lagi ya. Kalau aku lihat di sini lebih terlihat gitu loh batasan yang kalian berikan. Maksudnya kuat itu lebih terlihat buat orang luar, batasan yang kalian berikan kepada mereka untuk hidup kalian gitu. Ya kalau aku bilang tadi ada batasan yang banyak, ya mungkin kalian punya beberapa layer gitu loh. Jadi orang nggak bisa segampang itu langsung masuk sampai dalam gitu ya. Bisa jadi kayak gitu. Ini ada hubungannya tadi sama detoksifikasi. Kalian itu ingin mengurangi, mengeliminasi, memisahkan diri juga dari orang-orang yang kalian anggap toksik buat kalian. Kalian anggap toksik ya buat kalian. Jadi kalau toksik buat kalian bukan berarti orang itu toksik buat yang lain juga gitu loh. Tapi kalau kalian udah nggak suka dengan energinya, udah paham orang ini kayak gimana, nggak tertarik gitu ya, ya udah kalian eliminasi itu, kalian membatasi diri dari mereka gitu loh. Itu yang mungkin membuat orang-orang di luar yang udah nggak punya akses pada yang sudah tidak punya akses pada kehidupan kalian yang baru itu kelihatannya kalian itu cuek kayak gitu banget sih gitu loh, apatis mungkin bisa jadi kayak gitu ya. Jadi ini bentuk perlindungan diri kalian sih sebenarnya, kayak nggak mau membuang waktu untuk orang-orang yang kayak gitu ya, cenderung menyedot energi gitu loh ya. Oke, kemudian kalau aku lihat kalian itu kayak menyelesaikan urusan kalian sama seseorang. Ini bisa jadi dari masa lalu, konflik yang sebenarnya belum selesai tapi hubungan itu kayak udah berakhir ya. Mungkin kalian ada potensi rekonsiliasi atau berkomunikasi lagi sama orang ini dan menyelesaikan konflik yang ada ya. Jadi berkah yang lainnya selain dalam hal pekerjaan, kalian itu punya apa ya? Punya kesempatan untuk membangun lagi hubungan yang sudah rusak sorry. Ada kesempatan untuk membangun kembali hubungan yang retak gitu loh dengan seseorang di masa lalu gitu ya, intinya gitu ya. Semoga bisa dipahami. Mungkin saja kalau nggak kalian, orang ini bisa juga ya kalian berdua ya, ada yang suka stalking atau saling stalking ya, walaupun intensitas atau keseringannya stalking itu berbeda gitu loh, entah siapa yang paling sering gitu ya, tapi ada energi stalking di sini ya. Ya sebelumnya hubungan itu membeku, tapi kalau aku lihat ada yang kayak berusaha terbuka lagi gitu loh untuk perasaannya, membuka perasaannya, jujur tentang perasaannya. Jadi kayak kalau sebelumnya gengsi ya, kalau sebelumnya kayaknya beku, tidak kemana-mana, gengsi, dihadang oleh gengsi itu. Nah kalau aku lihat gengsi ini mulai dipinggirkan gitu ya. Jadi ada potensi menyelesaikan konflik dengan orang lama ya, dan ini ada kaitannya sama love life memang ya. Oke. Nah, ini yang aku bilang ya. Jadi adanya keterbukaan, kejujuran tentang perasaan. Ya, jadi ini kembalinya hubungan lama yang sempat berakhir gitu loh. Ya. Dan ada potensi hubungan ini sebenarnya bisa membaik sih. Kalian mau membawa hubungan ini kemana itu terserah kalian guys ya. Semua ada di tangan kalian yang menjalani gitu. Tapi ada potensi hubungan ini memang benar-benar membaik. Kalaupun tidak kembali sebagai pasangan, ya ini bisa jadi teman yang tetap terhubung gitu ya. Tapi kalau mau sebagai pasangan ini bisa banget sih kalau aku lihat ya. Apalagi dari 2 kartu ini gitu ya. Jadi ada yang ingin apa adanya dan selesai dengan segala gengsi yang ada gitu ya. Oke, good luck buat grup 3, semoga diberikan yang terbaik.
Jadi berkah yang akan menghampiri kalian kalau aku lihat ya, kesuksesan, kembalinya hubungan lama ya, kesempatan untuk memperbaiki hubungan tersebut, jelas kebahagiaan di sini. Dan apa ya? Kehidupan baru ya. Kehidupan baru di sini tuh maksudnya kalian itu memang lebih tangguh, lebih jeli dan cerdas dalam melihat situasi, dan itu semua bisa membantu kalian untuk lebih sukses lagi dalam menghadapi hidup kalian atau meningkatkan karir kalian gitu ya. Dan dengan mindset atau pola pikir itu, kalian juga lebih bahagia ke depannya, lebih tahu lah ya menjalani hidup bagaimana, menyikapi orang-orang bagaimana ya kan. Contohnya yang aku bilang tadi, detoksifikasi ya kan, membatasi diri dari hal-hal yang tidak perlu dan hanya menguras energi kalian, dan kalian bisa fokus sama hidup kalian dan happy di situ gitu. Dan itu memang membantu untuk kalian itu bisa punya hidup yang lebih bahagia ke depannya gitu ya. Oke, good luck. Balik lagi ya. Semoga sukses ya, semoga diberikan yang terbaik, dan kita ketemu lagi di video lainnya. Bye, grup 3.